Oke, selamat malam, balik lagi ke channel Gagas Agasta. Malam ini kita ditemani dengan Kang Rehan. Kang Rehan ini PPI 2018 ya. Saya PPI 2018. Sekarang domisili di mana, Kang? Domisili itu di Desa Cijungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang. Berarti tepatnya di Sumedang, di dekat Jatigede lah, yang tahu Iya, Jatigede. yang jelas Jatigede banget lah, Iya. bukan deket lagi nih. Main-main kesini nanti ya. Main-main lah. Oke, untuk malam ini kita akan seperti biasa bercerita dan berbagi pengalaman tentang cerita misteri yang pernah dialami dengan Kang Rehan sewaktu di asrama ya, Kang? Iya, ada pengalaman horor di sini. Di asrama Paskibraka kan. Asrama Paskibraka. Waktu dulu jadi apa, panitia ya? Udah, jadi dia ya. Udah, ini pertama kali jadi senior. Jadi senior. Berarti Awalnya, waktu masa pengabdian gitu ya? iya, pengabdian 1 tahun itu. Bisa dimulai aja sekarang? Boleh. Udah siap kan? Biasanya ngopi dulu. Oh, ngopi dulu Ngopi siap. Oke. Kita sambil ngopi-ngopi sambil Ngopi santai lah kayaknya ini. Biar gak horor-horor banget gitu lah kan. Sekarang udah jam berapa, Kang? Udah jam 11 ya? Udah adalah jam 11. Jam 11. 11 lebih lah ini, setengah 12-an kayaknya. Oke, Kang, silakan. Bisa diceritakan pengalaman ketika di asrama yang paling serem, tempatnya di mana, bentuknya seperti apa, Kang? Kalau pengalaman di asrama tuh nggak terlalu banyak ya kayaknya. Cuman pas waktu itu tuh kayaknya pas lagi seru-seru aja gitu kan. Jadi kita tuh satu barak. Kita di satu barak ini di belakang. Tepatnya kita waktu itu di Wisma Hikmah kalau nggak salah ya. Di Wisma Hikmah. Wisma Hikmah kan. Di paling belakang tuh ada satu ruangan yang kita jadiin barak buat senior 2018. Ketika itu cuma ada berapa orang? 3 kalau nggak salah, 3 atau 4 lah, 3 sampai 4 orang, termasuk ada Iqbal juga kalau nggak salah. Iqbal juga tahu. Jadi pas kita lagi nongkrong di luar, itu kan di luar barak. Jadi di dalam barak itu ada kamar mandi. Pertama ada kamar mandi. Kamar mandi di situ ada 2, yang di luar 1 sama di dalam barak 1 kan. Ketika kita lagi di luar, lagi bercanda-canda ngobrol, lagi enak-enak kayak gitu, tiba-tiba air dalam keran tuh hidup, dalam keran lagi, air dalam kamar mandi hidup sendiri, keran buka sendiri tuh, parah lah, chaos gitu. Langsung kacau ya suasana. Wah, kacau suasana bener. Kan kebetulan yang habis mandi tuh saya sendiri kan, yang habis mandi kan saya gitu. Otomatis ya saya tahu lah keran nutup, orang saya yang nutup kan, keran saya yang nutup. Ketika udah keluar ngobrol-ngobrol, ada yang buka air, gila. Kaget lah itu, suasana kacau langsung. Berarti kita tuh tahu sendiri gitu ya? Ya tahu Kita sendiri lah kan. nutup sendiri gitu Iya pas kan. keluar. Ya saya yang nutup lah, masa Iya. ya kan, saya yang nutup, masa nggak tahu kan. Langsung bubar lah, nggak berani cerita di situ kan. Terus apa lagi ya? Yang lainnya itu Lainnya sama lah. Wah, pasti langsung, karena langsung ada ngobrol kayak gini, sah lawan sih gitu kan. Nawan eta saha nukakeun keran kan, tanya-tanya semua kan, kacau. Langsung nggak ada yang berani masuk situ langsung. Cuman ya rasional saya tuh gini ya kan, kalau sama yang kayak gitu tuh selalu coba pikir rasional, selalu merasionalkan lah, biar ya, terutama biar saya gak takut kan. Terus ya masa iya gitu, mau saya iya buka keran gitu kan, nggak ada kerjaan banget, setan buka keran gitu. Ya rasionalnya ya itu emang longgar aja kayaknya kerannya kayak gitu. Pikir rasional, buat pikir logika mah itu kayaknya longgar aja gitu. selain di kamar mandi tersebut ya, Kang, ada lagi nggak tempat yang lain? Kalau tempat sih banyak kayaknya ya. Nggak, maksudnya masih di dalam asrama? Dalam asrama iya, dalam asrama tuh tempat yang selalu
cuma bisa ngerasain ya, kayak cuma bisa jadi oh di sini tuh tempatnya ada ini gitu. Di ruangan ini ada ini gitu, jadi cuma bisa ngerasain doang, emang nggak niat aja buka kayak gitu, males lah. Yang terutama tuh di kamar mandi luar tuh, Kamar mandi yang luar. iya Itu kan di mana? ada kolam tuh kan, di depan barak ada kolam. Ada kolam. Barak kita tuh ada kolam, terus ada kamar mandi, terus ada gudang juga, gudang di situ tuh. Gudang emang gelap kan, gudang emang gelap, tapi kayaknya banyak kan di kamar mandi itu. Bukan banyak sih, tapi auranya tuh besar di situ gitu. Kerasa banget berarti. Kerasa banget. Gila lah asrama itu. Emang Wisma Hikmah. Rame kan, nggak jarang orang kan Wisma Iya, Hikmah. jarang orang juga. Jarang orang. Kalau di kolam yang nggak keisi airnya tuh gimana kira-kira? Pasti ada. Cuman nggak terlalu serem di situ. Nggak terlalu. Nggak terlalu soalnya ya kena cahaya kolam itu. Kalau nggak kena cahaya nggak tahu. Kolam kan lembab tempatnya. Itu kan waktu ini kan waktu pengalaman jadi apa namanya seniornya gitu ya. Kalau misalkan pas Akang sendiri waktu ngalamin jadi paskibrakanya gitu, waktu berarti asrama 2018-nya itu gimana kan? Kan Enggak. tempatnya di apa namanya Hotel Putrajaya. Putrajaya. Ya? Nah, Kalau Putrajaya tuh karena kita di hotel kan kamarnya deket-deket, nggak terlalu, cuman kayaknya di aula sih, aula. di aulanya tuh serem. Aula sama dapur kayaknya, sama tempat jemur cewek tuh, jemuran cewek, tempat jemuran cewek tuh. Apa yang dirasakan gitu kan? Kalau di aula tuh berat. Wah, pokoknya kalau masuk aula tuh beda lah, Beda ya? auranya beda. Apalagi di situ jadi tempat makan juga ya. Iya. Yang kamar mandi belakang aula tuh yang serem. Kamar mandi belakang. Oh ya. Ada apa gitu dulu gitu. Bener susah banget mau ngelangkah ke situ, bener susah. Kalau di kamar sendiri ada nggak? Kayaknya ada. Di kamar sendiri kayaknya ada. Soalnya saya punya sepupu anak kecil kan, bayi beda, bisa lihat lah bayi mah. Tiap kali diajak ke situ nggak mau, kalau nggak mau pasti nangis. Kalau dipaksa pasti masuk pasti nangis. Yang gue rasain tuh ada ya, ada yang nemenin lah tiap malam juga, kerasa kalau di kamar sendiri. Cuman apa ya, nggak ganggu aja, dia nggak ganggu. Ya udahlah, lu gua gitu kan, tinggal rumah sendiri ini rumah gua gitu kan, ngapain ke sini. Itu cerita yang tadi tuh Kang, sempat kan diceritain yang apa namanya bunyi sound ngecilan sendiri. Oh iya tuh kan gini, saya kan lagi nyuci motor kan di luar sendiri tuh, posisi di sendiri di rumah. Itu hari Minggu kalau nggak salah, sendiri di rumah, lagi abis beres-beres kan ngemusik, sambil ngemusik tuh, beres-beres kamar, beres-beres rumah. Terakhir nyuci motor saya di luar, otomatis musik full lah, Iya. biar kedengar keluar kan, biar enak kedengar keluar sambil nyuci. Lagi enak-enak nyuci, musik gak ada, Berarti mati sendiri gitu. mati sendiri. Ya gua pikir itu apa ya, HP-nya yang ngecilin sendiri kan, HP-nya yang ngecilin sendiri. Wajar lah kalau kayak gitu. Cuman pas masuk gua cek HP itu masih full, pas diputer, waduh, muter sendiri, gila. Itu posisi gua sendiri tuh Kang, beneran. Sendirian Wah, di rumah. kacau. Ya walaupun siang-siang ya kan. Iya kan, walaupun siang-siang itu setan, gak ada kerjaan banget itu muter-muter kayak ginian. Apalagi kalau malam. Bener. Tapi kira-kira di rumah tuh betah nggak sih Kang? Atau pengen pindah kalau udah tahu ada yang nggak? Saya malah asik, ada yang nemenin. Gak apa-apa lah, asal gak ganggu aja gitu, gak ganggu nampakin dia apa gitu kan, walaupun tahu apa gitu. Cuman ya udahlah, gak usah, masing-masing aja gitu, biar lu tahu gua tapi gua gak tahu lu gitu. Saling menghormati. Bener. Selain di asrama nih kan, punya pengalaman apa lagi? Mungkin di tempat lain atau di mana? Pengalaman kayak gitu tuh terakhir kali ya, ada yang cerita terakhir kali itu di waktu ngecamp. Oh, ngecamp. Iya. Di mana? Kita tuh ngecamp di Gunung Marugur ya. Desanya tuh kalau nggak salah Pajagan, desa Pajagan. Iya.
campground baru, tepatnya baru gitu, jarang kejamah orang, baru buka, emang baru dibangun rame-rame karena ada sirkuit trial di situ tuh, karena ada sirkuit trial trabas, jadi orang-orang mulai ke situ, mulai kenal tempat itu. Jadi kemarin tuh tanggal berapa ya kita, kalau nggak salah awal bulan kayaknya, awal bulan tuh kita kesana ngecamp sekitar 5-6 orang kalau nggak salah. Jadi kita tuh camp bukan di campgroundnya, kita di bawah, itu tuh di bawah campgroundnya, ngasal tuh tempatnya, ngasal, oh ini nih tempatnya enak kayaknya nih gitu, ya udah sini aja gitu, kayak gitu. Pas malam sekitar jam 11:30-an kita bikin api unggun, kayu bakarnya habis, ya kita mulailah nyari kayu, kita nyari kayu. Kebetulan kita tuh bawa mobil kan, jadi si kayu bakarnya tuh dekat mobil lah, sekitar 5-6 meteran dari mobil. Tumpukan kayu bakarnya tuh berarti nggak terlalu jauh juga, nggak terlalu jauh. Pas lagi enak-enak bawa kayu kan, nggak lagi enak ngambilin kayu, itu berdua sama teman gua tuh, sama si Ilham, namanya Ilham, lagi sambil ngobrol aja gitu, sambil asik, sambil bercanda sama dia. Pas lagi ngambil tuh kayak, wah anjir ada yang liatin gitu kan, kayak nggak enak siapa gitu ya? Kayak gitu siapa nih, dari ekor mata tuh udah kelihatan gitu, dari sisi mobil kan, tepatnya di sisi mobil tuh kan kelihatan dari ekor mata gitu. Kok ada yang kayak ngeliatin kayak gitu. Pas ngeberaniin diri lah gue tuh liatin ke mobil, nengok tuh ya, pas nengok, wah cewek kan, liatin, wah gila pokoknya, anjing lah. Gitu pas, wah anjing cewek sih. Gue gak bilang, waktu itu gak langsung bilang sama si Ihan, kan takut merusak suasana juga kan, kita lagi bercanda, lagi asik-asik ke camp kan, terus bilang ada kayak gituan, wah hancur nantinya suasana kan. Yaudahlah gue ngomong, terus lah saking baik sulunan kenawan sih ya, tuh tenanawan ayo burung gue baik. Masuk ke tenda, balik ke tenda, bikin api unggun gede kan. Udah gak bilang sampai pagi. Awas cerita sama anak-anak. Wah kalau siapa ingat cina kerpeting ngajak langsung gesan. Wah parah bukan dong. Itu jelas banget kan, itu bukan sekilas atau gimana kan. Itu mah ya emang tatap-tatapan aja sama dia gitu kan. Wah parah, merinding di anjing. Itu beneran. Padahal itu kejadian udah lumayan ya, beberapa minggu yang lalu. Parah beneran. Merindingnya masih kerasa gitu, Kerasa. Rimpi banget. Gak bakalan lupa lah. Udah kenalan takut kan. Ya walaupun cewek ya kan. Walaupun cewek ya. Tahu lah itu mau beda lagi. Walaupun kita normal atau senang sama cewek, tapi beda lagi. Itu beda cerita lah, itu cewek apaan gitu. Cewek Indonesia hebat lah, bisa terbang bukan. Sebanyak itu cerita, abis kayak gitu cerita, wah serehan parah sih. Nah tuh ngomong jadi tiba-tiba, udah pun ngomong gitu kan, kalau ngomong jangan rusak suasana lah, gak enak. Ya udah pendam aja sendiri. Waktu itu api unggun hampir mati tuh kan, jam 1, jam setengah 1, jam setengah 2 tuh, wah dingin banget. Kebetulan cuma gua doang yang bangun, mau ngambil kayu tuh, wah inget ya anjing parah gak mau. Ingat lagi. Takut masih ada gitu kan. Ya udahlah mending, ya udah tidur dingin lah gua gitu. Kalau Akang ini kan sering masuk hutan gitu ya, survival gitu kan. Ada nggak sih pantangan yang harus kita ikutin gitu? Kayak misalkan nggak boleh ngomong apa, ada nggak sih? Biasanya tergantung hutannya sih kan, kalau kayak gitu. Atau pas lagi muncak tuh gimana gunungnya juga. Jadi gimana mitosnya, kalau gunung ini tuh nggak boleh ngomong ini misalkan. Ya gitu.
Tapi ya paling utama mah udah jangan sombral gitu. Kalau di hutan tuh jangan sombral, kalau di gunung jangan sombral pokoknya. Terus ada yang namanya apa ya? PMA kalau nggak salah ya. PMA apa itu PMA? PMA itu positif mental attitude. Jadi itu supaya kita gak takut masuk hutan gitu. Jadi rasionalin lah apa-apa yang ada suara apalah gitu. Jadi bikin positif aja gitu. Gak perlu takut. Kayak waktu gua tuh ke Manglayang kan waktu terakhir bulan apa? Terakhir tahun 2017 kalau nggak salah ke Manglayang. Tahun lalu. Itu tuh kita take off jam berapa ya? Jam setengah 9 malam gitu. Lagi jalan-jalan, lagi enak jalan tuh di tengah-tengah jalan, di hutannya banget kan. Itu kayak ada suara digorok orang gitu. Kebayang nggak kayak ada suara orang digorok? Posisi gua paling belakang kan gitu kan. Wah anjing takut. Ya takut ke gua deh. Tapi setelah dipelajari udah sering masuk hutan juga sekarang, dan ternyata itu ada suara monyet yang kayak gitu, ada hewan-hewan lain ya. Pokoknya di tiap kita muncak tuh pasti ada pelajaran baru lah, ini suara apa, itu suara apa gitu. Kita harus tahu biar kita gak takut gitu. Kalau ketemu harimau pernah di hutan gitu, tapi bukan harimau bener. Waduh, Harimau itu apa ya? Suara harimau malam-malam, tapi nggak ada jejak, nggak ada apa. Pas dicek pagi-pagi misalkan, pernah nggak? pasti pernah. Kalau yang sering muncak pasti pernah kayak gitu. Kalau suara aneh itu pastilah. Nggak bakalan enggak, kalau yang sering masuk hutan tuh gak bakalan enggak. Kayak gitu biasanya. Kalau itu tuh macan kumbang. Macan kumbang. Udah itu biasanya enggak. Ya di kita macan kumbang dari mana coba? Ya sih, cuman nasional aja lah bikinnya gitu. Dari ketakut. Tadi lebih ke mana? Tadi lanjut nih. Oke Kang, cerita selanjutnya mungkin Kang Rehan ini punya cerita di sekolah ya Kang? Sekolah. Waktu zaman sekolah, karena Kang Rehan ini udah lulus. Alhamdulillah. Lulusan corona. Baru lulus kan kemarin. Tahun sekarang lah. Kemarin 2018 dong. 18-19 kan sekarang 19. Sekarang 20. Aduh gila, bener kan 19 berarti lulusan 2019. Kayak di sekolah itu ada pengalaman apa Kang? Kira-kira? Di sekolah tuh apa ya? Sekolahnya di mana Kang? Kebetulan saya sekolah di SMA PGRI Satu Majalengka ya. Yang dulunya sekolah rame, jadi luas. Terus sekarang sekolahnya kurang peminatnya. Jadi cuma sedikit, jadi banyak ruangan-ruangan yang kepake. Jadi makin serem gitu. Wah, mencekam banget tuh. Wah beneran. Kayak banget mencekam ya. Apa yang ada di sana gitu? Gini, pernah pengalaman paling pertama tahu sekolah itu mistis tuh gini. Kan waktu 2018 tuh saya Capaska kan, gue Capaska. Terus kebetulan hari itu gak bawa motor kan. Jadi pulang latihan, janjian sama abang saya tuh, janjian di mana? Udahlah, janjian di halte PGRI. Oke, nanti dijemput. Lagi nunggu tuh jam berapa ya? Nunggu sampai jam setengah 10-an kalau nggak salah. Sampai jam setengah 10-an. Lagi enak-enak nunggu, terus sambil tiduran kan kosong, nggak ada siapa-siapa kan di halte tuh. Udahlah, gua ini istirahat, ya tiduran gitu. Lagi enak-enak kayak gitu tuh, tiba-tiba bel nyala sendiri, bel PGRI, bel tanda masuk tuh. Wah, ini merinding beneran tuh. Wah, langsung duduk kan. Naon sih?
ih siapa, kita dicari ke dalam penasaran kan, emang gue orangnya penasaran gitu kan. Ya si abah merenan Penjaga sekolah ya, ada penjaga sekolah, masuklah ke dalam, dibuka kan pagar, dibuka, manggil gak ada orang, gila ya. Wah, udah masuk, udah di itu udah di lapang, udah masuk, udah nyari orang, yang manggil orang, gak ada siapa kan. Berarti tadi siapa? Itu yang nyalain bel iseng banget tuh siapa. Langsung lari keluar, wah gila si kemana kan, nungguan tadi mau langsung naik angkot bu, cuman takut si datang kan, masuk takut dijemput, gua gak ada gitu, takutnya kayak gitu. Ya udah, takut juga nungguin di situ lah. Parah itu beneran, pertama kali denger bel tengah malam. Mungkin setan masuk sekolah kali ya, malam gantian sama orang, Sip-sipan sama setan kita tuh. Asik lah sekolah di PGRI beneran. Terus apa ya, di WC itu pastilah kan, WC nomor WC sekolah kan. Jadi gini ceritanya, sekitar jam 7 itu gue ditelepon sama temen, suruh jemput lah ke PGRI. Jemput, dia pulang lomba dari Bandung, jemput di mana, PGRI. Oke lah, gue jemput, tungguan di dalam W-nya, di luar emang gak ada parkiran kan, langsung ke jalan. Masuklah ke dalam, pas masuk kan lampu motor otomatis terang sendiri kan, nyenter ke arah WC. orangnya tinggi katanya merah, dan gua anjing gak, waduh merinding tuh, wah si sah dikelaksonin lah, tidin kok gak nyampe. Terus gini, wah iya langsung lah balik lagi. Gua di luar sih. Masih banyak tuh di PGRI itu, ada satu ibu-ibu, tiga orang anak nunggunya tuh di pohon buah, pohon mangga. Masih dalam sekolah Itu dekat WC. Itu yang nunggunya ibu-ibu bawa anak. Gua pernah lihat sendiri naik. Merinding anjing beneran tuh, gila gak? Berarti penunggu di situ mungkin. Emang untuk PGRI yang seberang sini ya, kalau dari arah muncul tuh seberang kanan. Kalau seberang kiri tuh udah pasti gudangnya lah. Orang waktu itu kan gini, PGRI itu sistemnya kan, pas gua masuk sekolah tuh, pas pertama kali masuk PGRI itu kelas 11 sama 10 tuh di sebelah kanan. Kalau dari arah muncul, kelas 3 sebelah kiri. Cuman pas udah kelas 3, udah kelas 2 tuh, jadi disatuin semua, di sebelah kanan semua. Yang kiri kosong lah, banyak ruangan kosong, cuma dipakai ruang guru doang sama tembok. Ya udah bebas mereka di sana. Gila beneran tuh, kalau masuk ke PGRI kiri tuh udah kayak masuk gudang setan, udah kerasa pas masuk juga. Berarti banyak banget ya. Nah, banyak lagi lah, mulai dari tuyul, pocong, genderuwo, ada semua di sana pasti. Sama yang itu tuh masih penasaran, orang tinggi kayak gitu. Itu harus Itu wah harus lah biar gak penasaran. Itu biasanya si abah gitu kan ngorek center tak kumaha yang sieuna nunggul, tapi beneran ada itu kan, beneran. Pas dilihat itu yang ibu juga sama kayak gitu. Jadi setelah ibu-ibu tuh setelah kejadian bapak-bapak itu tuh, bukan bapak-bapak lah. Oke nih Kang, tadi kan kita udah banyak cerita pengalaman dan diskusi. Ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman sini supaya ngadepin yang kayak gitu tuh kita nyantai gitu, nggak takut, walaupun kita tuh bisa ngerasain gitu. Ada nggak sih kan pesan-pesan itu? Ya pesannya sih tadi kayak positif attitude mental tadi kan, terus ya, iman juga harus tebal kan kayak gitu, bahas itu ngebayangin banget.
beneran. Terus ya coba berpikir rasional lah biar gak takut. Jadi apapun itu harus mikir ada logikanya gitu. Oh ini tuh ini tuh ini gitu, biar gak takut aja gitu. Positif aja lah pikirnya, positif. Kalau gak usah dijadi-jadiin tuh. Kalau misalkan kita takut nih, kalau kita ngebayanginnya ke sana atau ke arah setan itu gimana, itu makin jadi. Mungkin halusinasi kita makin jadi lah. Mungkin itu juga pengalaman juga sama halu buat aing mah kan. Atau ge halu buat aing mah kan, sanu apal, orang teh emang capek gitu kan. Atau kumaha atau sieun. Jadi karena apa ya, karena kondisi kita lagi gak fit, terus mental juga lagi down, lagi takut, halunya kemana-mana. Ya udahlah, jadi kayak gitu, bisa jadi kayak gitu kan. Ya udahlah, mending positif aja lah. Kalau kemana-mana juga pikirannya, jangan lupa baca doa. Udah gitu. Berarti itu harus sama keyakinan kita sendiri ya. Jangan sampai dengan kita lihat kayak gitu gimana langsung kendor. Gitu. Harusnya makin meningkat. Harusnya makin meningkat. Yes, mungkin segitu saja konten kita malam ini. Dilanjut lagi nanti dengan cerita-cerita yang lebih